berbeda, karena khawatir kami ikut perbedaan itu. Menyikapinya, terutama yang selalu menyalahkan, kita pakai pakaian aja yang umum salah ya. Kita tahlilan aja disalahin, kita baca Quran aja disalahin, sampai itu disalahin. Karena ceritanya tentang neraka dan surga, ceritanya seperti itu bagaimana membaginya. Bolehkah kita menolak orang-orang yang memang terutama mereka di sini, kita harus cari tidak mendatangkan guru-guru yang mereka usulkan seperti itu Mas. Itu bagus, bukan boleh. Bagus. Karena pengalaman di mana aja Bapak buka celah, itu konflik tidak ada kesudahannya. Saya kan muter aja di masjid-masjid Pak. Kerjaan saya dari masjid ke masjid aja. Ntar pas weekend baru saya ke kampus. Selebihnya masjid, majelis. Memang tugasnya begitu. Nah, masjid-masjid kita sekali Bapak biarin konflik. Karena apa? Karena mereka anti toleran. Ada orang berbeda sama kita, tapi dia toleran, itu terima aja Pak. Tapi ini kelompok intoleran, mau mengundang masalah. Jadi itu bukan masalah picik nggak picik, itu masalah Bapak menjaga kemaslahatan atau tidak. Jadi pengurus harus punya pendirian. Bapak beda guru itu yang 3 aja Pak, mazhab, akidah, tasawuf, itu aja digilir. Tafsir hadis, udah gitu aja digilir. Jadi nggak mesti orangnya berbeda faham, ya berbeda mazhab boleh. Jadi silahkan dikelola, karena nanti dipertanggungjawabkan Pak di akhirat. Nah, Bapak yang berjuang, intan surullah yang surkum. Ya kalau terjemahan bebasnya, kamu tidak akan diperjuangkan Allah sampai kamu memperjuangkan ajaran Allah. Semoga nih pengurus ini dicatat sebagai pejuang di sisi Allah. Ya, saya juga pejuang juga berdoanya. Tapi biasanya jadiin tumbal Pak. Kalau ada konflik baru kita diundang, ngadem-ngademin. Biasanya begitu. Dulu pas tahlilan, waktu saya masih remaja, tapi sudah meninggalkan ekstrim itu. Tahlilan, kalau di tempat saya tahlilan itu makanan itu dihidang, kayak makanan Padang Pak, hidang. Kayak kita masuk ke rumah makan Minang, Padang itu begitu, ada hidang nggak? Ngomonglah satu orang, itu makanan kalau nggak diangkat kami nggak naik. Itu umur saya baru 18 tahun tuh Pak, udah ngurusin yang gitu-gituan sampai sekarang nih belum beres-beres. Kita kirain masalahnya kecil, tambah gede. Jujur saya sudah bosen ngomong tentang bid'ah apa, mazhab apa, udah bosen. Cuma sayanya bosen, bapaknya kan belum bosen, ngerti aja belum, ya kan? Kayak tadi Ustadz sih tamatan Universitas Islam pesantren, kami enggak, ya saya kemudian jadi ya mundur lagi. Kita yang tadinya udah kabur, kita balik lagi Pak. Di kampus saya diketawain Pak ngomong beginian, di pesantren saya diketawain ngomong tahlilan lagi. Hari gini ente masih ngomong begituan, digituin Pak saya. Ya kita jawabnya gimana? Ente sih orang pinter, nggak butuh. Kita sih kurang pinter, masih butuh. Diam juga Pak dia. Jadi ada ego orang pesantren. Umat doa kacau begini, dia bilang hari gini masih ngomongin itu. Itu ego mereka, ego intelektual. Nganggap masalah itu beres pada dirinya, lalu tidak mau memperjuangkan orang lain. Keilmuan yang bikin ego. Nah, saya sudah menurunkan ego itu sedikit, ada dikit Pak. Karena ada males juga ngomong beginian. Baik, ada lagi?
Nah, sebentar. Bentar ya, lancip dulu. Baik Buya, ya ini ada pertanyaan daripada jamaah Buya melalui live chat kami dari Khalila Zahira Siregar. Beliau bertanya, apa saja contoh ajaran dalam buku akidah Sholih Fauzan yang takfiri atau tabdi yang diajarkan di pesantren yang Buya sebutkan tadi? Satu, tawasul syirik. Syirik kafir nggak Pak? Kafir. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 1. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Maka musyrik itu kafir. Sholih Fauzan mengatakan pelaku tawasul di luar yang 6, disebutkan ada 6, yaitu tawasul dengan kemuliaan Nabi, ulama, wali, itu dianggap syirik. 2, dia mengatakan peringatan milad Rasulullah, maulid Nabi, itu tasyabbuh dengan Nasrani, menyerupai Nasrani. Nasrani muslim atau non muslim? Menyerupai non muslim kufur nggak? Tuh bahaya nggak logika dia? Kita digituin nggak marah Pak? Kita digituin kita nggak marah, tapi kita sedikit menyamakan mereka dengan aliran tertentu, agama tertentu. Ngamuk-ngamuk dia. Bapak pakai tasbih tuh dianggap mirip Yahudi. Nggak marah kan Pak? Buddha sama Yahudi. Di kitab dia disebut Buddha dan Yahudi. Marah gak Pak? Yahudi. Gak marah, malah senyum. Gitu asiknya Ahlussunnah itu Pak. Hal-hal yang horor jadi disenyumin. Gak ada di mereka itu. Mereka itu tegang. Kasihan. Itu yang paling bahaya. Lalu dia menyebut orang tabarruk, ubadul kubur, penyembah kubur. Nyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak tuh? 3 aja cukup. Terus mau dipertahankan itu. Maka saya berkali-kali mengimbau, tolong guru-guru pesantren, pimpinan pesantren, kaji ulang nih kitabnya. Kan itu bukan kitabullah. Boleh kok diperdebatkan kalau ilmiah. Kalau perlu kita terima, mau debat ayo. Tapi jangan hujat, saya nggak suka. Ya, hujat antum aja, hujatan, saya nggak suka. Debat, ayo kita buktikan satu persatu. Teksnya lengkap, halamannya. Di ribat, kajian ribat kita sudah tunjukkan Pak, halamannya berapa, teksnya apa, kita bacakan. Silakan kalau yang mau mampir ya. Tapi tempatnya kecil Pak. Yuk, udah terakhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, ikut sekali aja ibadah cinta. Saya tadinya berpikir bahwa dari pengurus masjid itu tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Jadi ternyata pada suatu saat ada satu pengajian bidanan dari pengajian dibahas itu. Lalu kami mencoba menjawab dengan sedikit informasi aja. Oke, kalau begitu pada saat kami mengadakan mereka ikut, tapi juga pada saat mereka mengadakan kami ikut, tapi ternyata jawabannya nggak bisa, tidak paham. Nah pada akhirnya bahwa ini adalah milik bersama, iya milik bersama, tetapi kebersamaan tadi tidak kami sampaikan di depan. Jadi kalau mereka mengadakan kami ikut, kami mengadakan mereka ikut, ternyata jawabannya nggak bisa. Sekali lagi jawabannya nggak bisa. Pada akhirnya bahwa itu nanti akan dituntut keadilannya di sono. Bapak diancam? Bukan dia namanya, dia bilang aja.
Ya itu namanya panitia pengadilan akhirat, Pak. Ya artinya bahwa saya masuk neraka karena kira-kira. Waduh. Cuma walaupun mereka tidak menyampaikan secara tegas. Nah sekarang ini terus terang aja masih ada juga yang masih mengungsi bagaimana ini juga tetap bisa dipakai bersama. Ini kira-kira mengantisipasi. Terima kasih. Buat MOU, Pak, kayak tadi buat tulisan itu kesepakatan. Oh, ini masjid bersama, iya oke. Maka kita ngajinya juga harus bersama. Nggak akan mau. Kita kan udah cobain, Pak, di Bintaro. Ini kan dekat Bintaro kan, di Bintaro jauh. Pondok Aren, kirain Pondok Aren dekat mana? Atau Ciledug. Iya. Mbak, tegas aja. Bahasa diplomatis masih dipermainkan. Langsung aja. Jika kamu merasa ini masjid bersama, ikutin kami ikut Anda. Kalau enggak, sudah cut. Ya, gitu aja. Karena mereka dimanapun sudah masuk, itu semua yang lain dipinggirkan. Beda sama bapak ini. Bapak kalau ini mau mengayomi, niatnya mau mengayomi, sekali diayomi, minta hati, dikasih hati, minta jantung, begitu. Dari mana-mana begitu. Karena kemaslahatannya kurang, ya pintar-pintar aja. Pintar-pintar aja ngajaknya dan menolaknya. Ini, bagi mereka, saya ini ahli syubhat, bapak ini ahli bid'ah. Jadi ahlu syubhat wal jamaah. Maka wajar mereka nggak mau ikut kajian kita. Gitu, Pak. Bapak ini ahli syubhat, itu celananya di bawah mata kaki. Neraka itu, Pak. Bapak tadi saya lihat nggak ada jenggot kan? Saya masih ada jenggot, Pak. Tapi jenggot saya dianggap nggak sunnah. Apalagi Pak Imamnya, coba lihat mana jenggotnya dia, nggak ada. Julus ma'a ahli bid'ah manhiyun. Duduk bersama ahli bid'ah itu terlarang. La tujalisu ahlul bid'ah. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad bermaksud begitu adalah kelompok yang berbeda aliran akidah. Kelompok yang disebut Qadariyah, yang menolak takdir. Mereka mengambil kalam itu lalu dipretelin sesuai nafsunya dan mengatakan ahli bid'ah di situ yasinan, tahlilan, kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Pakai tasbih, nggak nyambung. Ini fikih, yang itu akidah. Imam Ahmad itu nggak mau nyapa orang yang menolak takdir, nggak mau sholat di belakang orang yang nolak takdir. Jadi yang disebut ahli bid'ah oleh ulama-ulama salafus soleh kelompok Mu'tazilah Qadariyah, bukan yang beda mazhab. Bagi mereka ahli bid'ah itu beda mazhab. Ini aja udah pembohongan atas nama salafus soleh. Jadi mereka nggak akan pernah mau duduk bersama kita, Pak. Sekali dia mau duduk sama kita, kalau nggak tengkar, cinta, itu aja. Rata-rata jadi cinta sih, Pak. Cukup ya? Ya. Saya tutup dulu dengan sholawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.